Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazib Juding Gumilang dengan NPM 24782024. Di sini saya akan mengerjakan untuk mata kuliah Jarkom untuk hands-on di mata kuliah Jarkom, yang dimana kita akan meng-hands-on untuk NetAcad 3.2.8 paket tracer Investigate of VLAN Implementation. Nah, di sini sudah saya download paket tracer sendiri. Terus sebelumnya kita akan isi dulu namanya. Ya, oke, ini kita taruh di dom. Jadi di sini tuh kita ngapain sih sebenarnya di hands-on kali ini? Ada sebuah topologi dan ada table, dressing table. Nah, di sini tuh ada objektifnya. Yang pertama itu kita disuruh observe broadcast traffic in VLAN implementation. Yang kedua kita disuruh observe broadcast traffic without VLANs. Jadi yang pertama kita tuh akan mengamati traffic broadcast dengan implementasi VLAN. Yang kedua kita akan mengamati traffic broadcast tanpa VLAN yang menjadi yang pertama dengan VLAN, yang kedua tanpa VLAN. Terus in this activity you will observe how broadcast traffic is forwarded by switch when VLANs are configured and when VLANs are not configured. Jadi pokoknya dalam aktivitas ini tuh kita akan mengamati bagaimana traffic VLAN itu traffic broadcast itu akan diteruskan oleh switch saat VLAN itu dikonfigurasi dan saat VLAN itu tidak dikonfigurasi. Nah, yang pertama kita akan observe broadcast traffic VLAN implementasi. Jadi kita akan melihat saat mengamati traffic broadcast dalam VLAN implementasi. Jadi di langkah satu ini kita akan ping from PC 1 to PC 6. Jadi kita akan nge-ping PC 1 ke PC 6. Nih. Oke, yang pertama kita klik dulu simulation tab. Terus kita add ini yang simple PDU. Klik PC 1, kemudian klik the PC 6-nya. Set. Terus kita cepetin aja. Kita cepetin. Dan lagi dia dari PC 1 ke PC 2 bisa klik. Jadi sudah kita jalankan. Jadi dari aduh, responding mas. Oke. Nah, kita coba tadi dari PC 1 ke PC 6, tapi dia jalurnya malah dari switch 2. Terus diarahkan ke switch 1 ke switch PC 7, habis itu dari switch 1 ke switch 3 PC 4. Jadi arahnya dia nggak nyampe ke PC 6. Kenapa? Why? Karena nih, where the ping successful apa explain? Apakah ping berhasil? Kena jelaskan. Jadi ping itu tidak berhasil ya. Karena PC 1 itu berbeda pada VLAN yang berbeda pada VLAN dari PC 6 dan tidak mengizinkan perangkat ini berkomunikasi satu sama lain karena tak bisa secara logis. Jadi kan dia beda nih VLAN-nya. PC 1 input di VLAN switch S2 ini, switch 2. Nah, kalau PC 6 tuh dia di S3. Jadi berbeda. Terus look at the panel simulation panel web di S3 and the packet after receiving it. Ya, S3. Jadi di mana S3 itu berakhir ketika paket menerimanya. Jadi S3 sendiri itu berakhir di PC 4. Kenapa? Karena dia itu berbeda karena dia mengirimkan ke PC 4 tuh karena dia berbeda pada VLAN yang sama dengan PC 1.
Inform operation when a switch receive a broadcast frame on the on is port is forward the frame out all other port. Notice the S2 only send the ARP request out fast Ethernet 0/1 to S1. Jadi also notice the S3 only send the RRP request of fast Ethernet 0/11 to PC4. PC1 and PC4 both belong to VLAN 10. Jadi kita ini terjemahin aja ya. Dalam operasi normal, ketika sebuah switch menerima frame siaran pada salah satu portnya, switch akan meneruskan frame tersebut ke semua port lainnya. Perhatikan, pada S2 hanya mengirimkan permintaan ARP melalui VSNet 01 ke S1. Terus kita perhatikan juga bahwa S3 hanya mengirimkan permintaan ARP melalui VSNet 0/11 ke PC4. PC1 dan PC4 keduanya itu berada di VLAN 10. PC6 itu berada di VLAN 30. Terus kita lihat traffic broadcast-nya berada di dalam VLAN tersebut. PC6 tidak pernah menerima permintaan ARP dari PC1 karena PC4 bukan tujuan. PC6 itu membuat permintaan ARP tersebut. Ping dari PC1 gagal karena PC1 tidak pernah menerima balasan ARP. Terus kita lanjut lagi ke ini, kita riset lagi ya. Kita delete dulu. Kita ke step 2. Ping from PC1 ke PC4. Klik the new button under scenario 0. Kita hapus saja. Terus kita add simple PDU. Kita akan ngeping dari PC1 ke PC4. Langsung aja kita jalanin lagi. Lihat dengan PC2. Dari sebagian PS1. Satu PS7 sama PS3 dan ditolak di PC. Dikirim lagi di PC4. Cepetin kali ya. Dan berkembali. Oke. Responding nanti. Sukses ya. Oke, ini tinggal. Oke, jadi tapi not responding kabar-kabar. Jadi kita bisa lihat ini successful. Ya tapi not responding. Oke, nah. Oke, berhasil. Jadi kita lihat nih, where the ping successful expand. Apakah ping berhasil jelaskan? Jadi pingnya itu berhasil karena PC1 dan PC4 itu sama-sama berada di VLAN 10. Terus juga jalur permintaan ARP-nya itu sama seperti sebelumnya. Karena PC4 adalah tujuan, PC4 akan membalas permintaan ARP tersebut. Terus PC1 kemudian dapat mengirimkan ping dengan alamat MAC address tujuan itu untuk PC4. Terus kita akan XMS di simulation panel. Kita lihat di simulation panel. When the packet reach S1, why does it also forward ke PC7? Ketika S1 menerima paket dari PC1, kenapa dia meneruskannya juga ke PC mana sih? Tadi ya. Ini bukan sih nggak begitu. Tapi tadi kalian lihat sendiri kan dari S2 ke S1 langsung ke PC7, ada dia juga mengirimkan paket ke PC7. Nah, kenapa dia mengirimkan juga ke PC7? Karena PC7 itu juga termasuk dalam VLAN 10 dan permintaan ARP adalah untuk VLAN 10. Jadi switch akan meneruskan ke perangkat manapun yang terhubung dengan VLAN 10 di portnya. Nah, terus kita menggunakan real time mode, kita akan clear the configure all on 3 switch and delete the VLAN database. Kita kembali ke real time mode, delete all startup configuration and 3 switch.
startup configuration, kita ke itu ke CLI, kita enable dulu, and itu kita erase startup config. Oke, kita ke suite 2 juga, kita lakukan hal yang sama, erase startup config. Jadi ini adalah komennya untuk mendelete start config ya. Kita akan lakukan di switch 3 juga. Kita enable, kita erase startup config. Jadi complete. Now, where is the VLAN store in the switch class? Setelah kita mendelete VLAN file, nah kita juga disuruh mendelete VLAN filenya di 3 switch ini. Oke, sekarang caranya tuh dengan delete VLAN. Yes, kita mendelete, enter aja, enter. Oke. Setelah itu kita ke suite 2, kita lakukan hal yang sama, kita akan mendelete VLAN store-nya, file store-nya. Delete VLAN dat. No shut file directory. Di S2 ini nggak ada VLAN datnya. Kita ke S3 VLAN. Nah, jadi yang nggak ada VLAN dat itu hanya di S2, S1, S3 ada. Terus kita akan use the reload command in private exec mode to reset all the switch. Oke, habis itu klik the fast forward locket in bottom yellow bar. Terus after the switch reload and light turn to green, the network is ready to update. Select scenario 0, oke. Udah. Nah, kita from simulation mode, klik the capture forward button. Jadi nah, ini not responding lagi nih. Jadi apakah setelah kita melakukan reload tadi, apakah akan tetap berhasil juga ngeping ke PC 1? Oh, ternyata masih tetap berhasil, jadi tidak ngaruh ya. Ini ada reflection question. If a PC fails full send a broadcast message, which device receive it? Jadi jika PC di VLAN sebelum memberikan broadcast message, perangkat mana yang akan menerimanya? Yang akan menerima itu ada di semua perangkat yang ada di VLAN 10. Sama juga di VLAN 20 sama 30. Jadi yang akan menerima semua VLAN itu yang berada di jalur yang sama, di VLAN yang sama ya, di VLAN 20 sama VLAN 30. Terus what happened to frame send from PC VLAN 10 to be a PC in VLAN 30? Jadi apa yang terjadi jika frame itu mengirim dari PC di VLAN 10 ke PC VLAN 30? Jadi dia akan di drop atau dijatuhkan. Dia tidak akan berhasil mengirim frame dari PC di VLAN 10 ke 30. What are the calling domains on the switch in the port? Setiap port adalah domain tabrakan yang terpisah. Terus dalam port apa saja domain siaran pada switch. Mereka akan dibagi berdasarkan jumlah VLAN dan switch. Oke, mungkin itu saja untuk hands on di paket tracer yang 3.2.8. Jadi kita akan
Invest a VLAN implementation. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau tidak jelas karena pembahasan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.